kan internal Kristen. Ini dunia kekristenan sekarang lagi terguncang hebat. Ini yang saat ini kenapa lagi ngapain ini? Saudara ini, Bas ini lagi ngapain? Woi. Oh, lagi cuci patung Yesus, jangan di sini. Ayo buka kameramu, Saudara Prawira. Buka kamera. Oh, boleh, Silakan. boleh. Boleh. Apa yang kamu mau lihat dari wajah? Saya sudah undang. Oke, ayo. Enggak ada yang mau lihat Penasaran wajahmu. nih lihat wajah saya. Buka aja. Enggak, Saya udah buka saya bukan kamera. home rank kayak di gereja banyak home rank. Masa? Mana ada? Ya, Mana ada terbuka ya, yang kameramu? penting ya ini udah saya buka Nggak usah kamera lebay saya. kali. Kan kamu kan minta buka kamera, ini udah saya buka. Oke, kita bahas. Iya. Kalau Oke. menurut saya Nah, kamu sekarang ini muslim permasalahannya yang adalah yang sedang hangat-hangatnya dibahas sekarang ini adalah dunia kekristenan khususnya di Indonesia itu terguncang dengan tema saya yang mengatakan bahwa salib itu adalah rencana setan. Ayo, bagaimana bantahanmu? Silakan. salib itu rencana setan. Bantahanmu gimana? Ya menurut Iya. coba jelaskan dulu argumenmu. Nanti saya jawab gampang ini. Lah, saya tidak perlu berargumen. Saya sudah menjelaskan bahwa salib adalah rencana setan. Titik. Bantah. Ini salib apa maksudmu? Salib apa? Dalam Orang konteks apa? licik seperti ini. Ayo, bantah, Ayolah. bantah, cepat. Ya jelaskan Bantah, apa bantah, maksudmu. bantah, bantah. Silakan kau bantah. Ya, oke saya bantah semua. Silakan kau apa? bantah. Menurutmu Tuhan Yesus itu disalib adalah rencana Silakan. iblis. Gitu, itu maksudmu? Ya, Oh begitu. Iya. Oke. Kalau menurutmu begitu kan? Menurutmu apa? Apa menurut Anda? menurut Yesus, Oh, menurut Yesus. orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Itu menurut benar. Yesus. Benar. Dan apa yang dikatakan Yesus itu betul. Bahwasanya yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Oke? Nah, Oke. ayo kau bantah. Memang yang ingin Silakan membunuhnya kau bantah. kan memang iblis. Lalu yang menjadi rencana Silakan kau Bapa di bantah. surga itu adalah karya keselamatannya, ya, adalah karya keselamatannya. Ya, Persoalan ya, matinya pada zaman Romawi. ini kita berbicara ketika mengenai salib. itu- Sabar. Ini Iya. berbicara mengenai salib. Ini salib yang Iya, kita bahas ini salib. Bukan keselamatan, salib. Nah, Iya, kalau memang tentang penyalipan, ya, penyalipan itu siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? enggak. Yang menyalibkan Tuhan Yesus Itu salib rencana setan atau rencana Tuhan? Rencana bukan maksudmu, itu yang jadi sedang dibahas. Gini, supaya jelas ya. Menurut Yang semua, merencanakan rencana itu penyaliban sabar. itu, yang merencanakan penyaliban itu iblis atau Tuhan? Ngaco. Yang merencanakan. Siapa yang Kemana-mana merencanakan pergimu? menurutmu? Bahas tentang Siapa yang merencanakan? Ya. Merencanakan sejak Yesus zaman- berkata yang berencana membunuh Yesus. Hei. Yang berencana membunuh Yesus menurut Yesus adalah iblis. yang iblis, berencana kata membunuh Yesus. Ya, oke. Ya, saya terima itu. Yang berencana membunuhnya. Terima kasih banyak. Rencana membunuh Yesus, menyalibkan Yesus itu adalah iblis, betul? Ya, pada saat kematian di penyalipan ya. Ya, penyalipan itu. Berarti kamu sudah akui kan bahwa dasar awal terjadinya penyaliban itu adalah rencana iblis. Oke?
jadi gini ya, iblis itu ya, pada saat kamu dengar penjelasan apa tidak, Zuma ini dia meminta ketawa penjelasan dulu saya, dong, dia ketawa sendiri dulu nggak berani sedikit, untuk ketawa mendengar dulu. penjelasannya. Kenapa kau takut mendengar penjelasannya? Oke. Kenapa kau takut mendengar penjelasan? Sekarang Zuma? ya izinkan saya tertawa dong, masa kayak gitu? Loh, saya kalau cuma begitu tertawa izinkan saya sejenak, masa menjelaskan nggak dong. bisa? Ini kan komal saya. Ya, sekarang silakan setelah saya tertawa mengetahui bahwa kamu mengakui bahwa salib itu adalah rencana setan, silakan kau bernarasi. Begitu kawan. Nah, penting saya sudah tertawa dulu. Gini, iblis itu merencanakan dan membuat rencana jahat itu untuk membunuh Yesus pada saat Yesus itu sudah ada di dunia ini kan. Pada saat dia mulai menjalankan tugas-tugas yang Ya iyalah. dibebankan kepadanya, ya kan? Benar kan? Apa menurutmu? Berhasil nggak? Berhasil nggak apa iblis? Ya sabar dulu. Apa menurutmu Tuhan yang Maha Kuasa Bapa itu yang disebut Bapa itu mengetahui nggak kira-kira bahwa acara itu akan terjadi? Mengetahui dong, mengetahui. Mengetahui. Ya, mengetahui. Makanya Tuhan punya Betul. rencana menyelamatkan dia. Gini, oke. Jadi Tuhan Bapa itu Mengetahui. Nah sekarang permasalahannya di sini. Permasalahannya. Sabar pelan-pelan. Zuma. Iya, makanya sabar, permasalahannya pelan-pelan, coba. pelan-pelan. Dengar. Saya mau menjelaskan gimana, Permasalahannya Zuma. adalah Kok takut amat sih? ketika iblis berencana membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, pertanyaan saya, berhasil atau tidak? Nah, itu. Kamu sudah mengatakan iblis yang punya rencana. Pertanyaan selanjutnya, berhasil atau tidak rencana iblis itu? Silakan kau jawab. Iblis yang Oke, berkarya, berhasil, Kristen yang ya, menikmati. berhasil. Betul. Sekarang. Karena tanpa Berhasil. kebodohan, gini sabar, Berhasil. tanpa sepengetahuan iblis, Berhasil. ternyata dia telah Berhasil. membuat Yesus menggenapi tugasnya. Berhasil. Lo kok turun? Ingat ya teman-teman, dari saudara Ehad Prawira tadi itu, pertama dia sudah mengakui penyaliban adalah rencana setan. Tepuk tangan untuk itu. Ketika setan berencana menyalib Yesus, berhasil atau tidak? Apa jawabannya? Berhasil. Sayangnya dia turun. Pertanyaan ketiga, levelnya naik. Apa? Kenapa kau Oke. turunkan saya? Anda sudah mengakui. Nggak usah bohong-bohong lah. Ini ada Anda sudah mengakui. 2.900 orang lagi nonton. Anda sudah Enggak, mengakui kau jujur penyaliban dulu. itu Enggak, jujur adalah dulu. rencana Jujur dulu, iblis. Zuma, Yang jujur kedua, dulu, jujur, Zuma. Anda sudah Zuma. mengakui Zuma, bahwa berani iblis jujur, berhasil hebat. menyalib Yesus. Zuma. Pertanyaan yang ketiga, dengar. Pertanyaan yang ketiga, jujur dengar. dulu. Pertanyaan Kenapa ketiga. kamu turunin saya? Apa yang Kristen dapatkan? Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis tersebut? Jawab. Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis membunuh Yesus? Jawab. Apa yang kamu dapat dari hasil kerja iblis? Ya, rencana besar Bapa untuk keselamatan manusia terjadi. Itu dia. Kenapa Iblis kau kan bawa-bawa hanya Bapak? bego aja. Jangan kau bawa-bawa Dia tidak Bapak. tahu. Jangan kau bawa-bawa. Gini, dia tidak tahu bahwa apa yang dia jangan kau lakukan bawa-bawa. itu. Jangan karya setan kau tuduhkan ke Bapak. Jangan. Kau yang mengakui Siapa rencana bilang penyaliban karya Bapak setan? adalah iblis. Siapa bilang Berhasil itu enggak? karya Berhasil. setan? Iblisnya berhasil. Iblisnya berhasil. Enggak, manusia Sekarang yang berhasil. pertanyaan saya, Manusia apa yang yang membunuh Kristen? Yesus itu- yang Apa membunuh yang Yesus itu Kristen iblis. dapatkan? Zuma, Yang membunuh- Kristen dapatkan? Apa yang Kristen membunuh dapatkan Yesus dari itu keberhasilan atau iblis? manusia? Jawab. Yang membunuh Yesus itu Buka iblis. kameramu. Jawab. Buka kameramu. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan atas keberhasilan iblis? Apa yang kamu dapatkan sebagai Kristen? Apa yang kalian membunuh dapatkan? Yesus itu iblis atau manusia? Zuma, jawab. Enggak usah terlalu banyak bicara. Itu Yang rencana membunuh iblis. Yesus. Itu rencana Yang membunuh- iblis. Nggak, Dan yang kamu membunuh- sudah yang mengiyakan. membunuh Yesus itu- Kamu sudah mengiyakan. Kamu sudah mengiyakan. Kamu sudah mengiyakan. Siapapun yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu adalah melakukan rencana setan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah Ya, tapi yang membunuhnya apa yang siapa? kamu dapatkan?
Apa yang kamu Ini dapatkan dari rencana iblis itu? Jawab. Ini Zuma. Apa yang kamu dapatkan dari keberhasilan iblis menyalip Tuhan lo? Apa yang kamu dapat? Jawab. Yang menyalip Tuhan itu iblis Jawab. atau manusia? Tidak ada urusan siapapun itu sedang melakukan rencana iblis. Siapapun itu, nggak perlu. Ya. Mau dia jadi- siapapun yang menyalibkan Yesus, mereka sedang melakukan rencana iblis. Siapapun itu. Sekarang Kristen mendapatkan apa dari keberhasilan setan tersebut? Jawab. Apa yang kamu dapat? Setelah iblis bapakmu itu Menyalibkan berhasil itu. membunuh Yesus, apa yang kamu dapat? Ini yang menyalibkan itu Apa yang kau dapat? iblis atau manusia? Kau jawablah dulu itu. Manusia yang adalah Manusia yang Dengar dulu, menyalibkan manusia Yesus. yang dipakai oleh iblis. Manusia yang dipakai iblis untuk melancarkan rencana iblis. Udah nggak usah kutanya itu. Kau Oke. jadi lemah kali Kalau- ilmunya. Gini, Sekarang gini, permasalahannya gini. ada di Kristen. Gini, Suma. Apa yang Sabar. Kristen dapatkan? Dengar. Iya. Hei. Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis membunuh Tuhan lu? Jawab. Apa yang kamu dapat dari hasil kerja iblis ini? Ini. Apa? Kenapa saya di mute terus? Saking Apa yang kau takutnya. dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari kerja iblis bapakmu? Ayo. Apa yang Begini, kamu dapat? pertama-tama yang membunuh Yesus itu adalah manusia, ya. Nah, jika saya memakai analogi ini, ya, Zuma membunuh seorang manusia, ya, oleh karena pengaruh daripada iblis. Nah, yang masuk neraka itu iblis atau Zuma? Sekarang apa yang kamu dapatkan? Kau jawablah, Zuma. Apa yang kamu dapat? Si Sambo ini. Si Apa Sambo yang ini kamu membunuh. dapatkan dari rencana Si Sambo iblis ini ini? Hei, membunuh. Hei. apa yang kamu dapatkan dari berhasilnya iblis membunuh Tuhanmu? Kamu dapat apa dari hasil kerja iblis itu? Hah? Pakai otak lu, ngapain kau tanya-tanya yang lagi? Mau yang menyalibkan masuk neraka kek, masuk sapi tengke, nggak ada urusan. Kamu yang kutanya, kamu. Apa yang kau dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Apa? Keselamatan. Berarti iblis itu pahlawan atau penjahat bagimu? Kan gitu. Endingnya di situ. Halo. Iblis pahlawanmu atau iblis itu adalah penjahat bagimu? Ya. Silakan buka kamera. Ya, Abang Suma, aku pesan kalau diskusi itu jangan di mute suara Oten, gitu loh. Bang Suma beda jauh kelas sama Edis, harus fair. Iya. Itu aja pesan Mukamu saya. mirip Supaya Edis, Bang. diskusinya enak. Sepupu ya? Kamu keluarga sama Edis? Beda kualitas Oh. semua dengan Edis. Suka di mute. Oh iya. Oh iya. Mukamu kayak Darto Helen. Kirain ini naik tidak berdebat tapi muka pucat, ludah kering, gigi kering. Di situ jangan ku bawa ke sini. Dia itu muridku. Kok nggak tahu dia berdiri di kubuhku terkait penyaliban? Dia mengatakan rencana iblislah penyaliban itu. Nggak malu kau? Dia itu muridnya Bang Suma. Diam-diam dia berguru samaku. Udah muka kotak begitu, berani pula aku tampil. Ayo silakan host dinaikkan lagi, moderator dinaikkan. Pokoknya kita panen hari ini, panen. Edis, tapi gemetaran. Edis, ini ludah sudah kering di mulut, udah pucat kayak gitu masih berani juga. Kirain mau berdiskusi, ternyata mau pamer kebodohan. Ayo silakan. Naikkan lagi teman-teman. Moderator di bawah, silakan. Edisnya kau suruh ke sini biar kami kompak membahas bahwa salib itu adalah rencana iblis. Nanti dia itu keluar dari kubu saya ketika sampai di ending. Apa endingnya? Apa kedudukan iblis sekarang ini untukmu? Pahlawan atau penjahat? Dia kan setuju.
salib itu rencana iblis. Nah, apa yang kamu dapatkan? Keselamatan. Berarti iblis ini bagimu pahlawan atau penjahat? Nah, di situ dia KO-nya. Makanya Pak Bom Bom bertahan. Ini kalau kau ikuti keinginan Edis, berarti ujung-ujungnya iblis ini pahlawan bagi keselamatan kita. Kacau, Blay, kacau. Halo, selamat malam Saudara Sandra, apa kabar? Halo, selamat malam. Malam, Saudara Sandra. Selamat malam, Bang. Halo. Halo. Nah, malam karena dia lagi nggak stabil. Kan dibilang yang Muslim yang naik, Muslim dia naik berarti dia malam di sana. Ngigau dia, ngigau. Halo teman-teman, silakan yang ingin berdiskusi lagi dengan tema ini silakan. Halo Saudara Lubis. Selamat pagi, Bang. Halo. Halo. Halo, Saudara Lubis. Anda berada di kubu setan atau di kubu Tuhan? Kalau kubu setan, Yesus mau disalib. Kubu Tuhan, Yesus nggak ingin disalib. Halo, selamat malam. Selamat siang. Oh, siang, Bang. Bisa buka kameranya, abangku? Kayaknya numpang ini seru kayaknya, lihat nyimak perjalanannya Bang Suma ini. Iya, dari sekte mana, Saudara? Katolik atau Protestan? Kita alhamdulillah dari Muslim, tapi Alhamdulillah, selamat malam Abang. Masya Allah. Maafkan saya, tadi kupikir non Muslim. Alamak, salah kamar abangku. Ini komal diskusi lintas agama, Abang. Nanti kalau mau jumpa Bang Suma di Bandung atau di Jakarta nih, Abang sekarang sudah di Jakarta nih. Yang mau ketemu silakan bikin jadwal. Ada Bang Handi juga di bawah, teman-teman. Silakan moderator naikkan teman-teman kita yang ingin belajar. Yang ingin belajar, mereka berdiri di kubu mana tuh tentang salib. Kalau Islam kan jelas berada di kubu Tuhan pencipta langit dan bumi, wa qaulihim, dan seterusnya. Malah orang-orang yang berkata Yesus disalib itu dihukum, dan itu Yesus hukum juga tuh di dalam Matius 16 data nomor 23, penyahlah iblisnya. Jadi orang yang berkata Yesus itu adalah mau disalib, akan disalib, Yesus katakan iblis. Al-Quran mengatakan wa qaulihim, orang yang berkata Nabi Isa disalib itu dihukum juga, dihukum oleh Allah. Orang yang mengatakan Nabi Isa disalib itu dihukum oleh Allah. Nah, Yesus juga menghukumi orang yang mengatakan dia akan disalib dengan Yesus berkata iblis. Gitu teman-teman sekalian. Ini kenapa rempong sekali ini Saudara Len? Kenapa? Giginya ribut. Saudara Len, ada apa? Len? Saudara Len? Apa? Ngapain ribut? Naik ke sini ribut. Emosi gitu. Tinggal pilih aja Anda berada di kubu Tuhan atau di kubu setan. Kan tinggal dua aja itu. Edis mengatakan penyaliban adalah keinginan iblis, kan gitu. Halo, Saudara Termos. Selamat malam. Buka kamera, Bang. Buka kameranya. Waduh, izin SS Bang, izin SS. Waduh, senang sekali saya ini bisa skomalin. Oke, silakan Bang. Saya Islam Bang, saya Islam.
Iya, iya. Iya. Senang kali yang Oke, makasih, dibawa Bang. ini. Makasih sama-sama. Abigail, naik Abigail. Jangan maki-makinya dibawa, naik aja ke sini. Jangan emosi dibawa. Di tapping ke atas sini aja. Jernihkan hatimu teman-teman sekalian. Jangan emosi, santai, rileks. Diskusi boleh kenceng, suara boleh keras. Tapi kita menggunakan data dengan standar akal. Gitu. Halo, selamat malam saudara Sinwartinsi Rantang Popoh. Apa kabar? Dari sekte mana? Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, yang bang Kanjeng. Sebenarnya nggak pengen naik sih, tapi cuman pengen ngobrol sebentar aja sama Bang Juma. Siap. Ya. Iya bang. Jadi semalam tuh seru, saya dengerin Bang Juma itu sampai jam berapa ya? Inilah yang saya tidak inginkan. Saudara Muslimku naik, belum selesai ngomong diturunkan sama moderator, kan nggak enak toh, nggak enak kalau kita naik lagi ngomong tiba-tiba diturunin, kan saya juga nggak enak, sahabatku juga nggak enak kan gitu. Karena memang momennya ini bukan untuk saling sapa menyapa, ini momennya kita lagi diskusi. Shalom alaihim. Ya, Salmon. Silakan buka kamera, saudara. Silakan. Muslim saya bang, maaf kepencet tadi. Makanya kebilang Salmon. Untung kebilang Salmon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih bang, makasih. Salam kenal. Ketawa sahabat kita, ku bilang Salmon. Kenapa saya katakan Salmon, teman-teman? Karena Oten kalau mengucapkan itu aja yang ditahu. Setelahnya nggak tahu apa-apa lagi. Cuman itu aja, shalom, shalom, shalom. Disuruh baca Ibrani nggak tahu. Halo, selamat malam, saudara Yuta. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah, Kang. Ya, di mana ini posisi? Lama nih Bang Juma nggak nonton Bang Juma nih. Oh, siap. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Gurunda dari Banten. Siap Gurunda, Ya. sehat selalu. Saya pendukung. Amin. Ya, sehat Gurunda ya. Makasih. Cuma mohon maaf nih, sedikit saya hanya ngasih masukan ya Gurunda ya. Siap. Kalau kita lagi bicara ya mohon maaf, tolong tuh moderatornya dikasih diklarifikasi gitu lah ya. Kita lagi ngobrol sebentar, main turun-turunkan aja gitu Gurunda. Ya. Tolong Gurunda ya, sampaikan ke moderator. Sehat selalu Gurunda. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman moderator tolong didengarkan. Menurut abang kita tadi, kalau ada muslim yang naik, sebelum dia berbicara langsung diturunkan. Jangan kasih mereka kesempatan berbicara, langsung kick aja. Karena jangan sampai dia ngomong, sementara ngomong diturunkan. Gitu maksudnya. Teman tadi kita itu. Jadi kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dia sudah kentara kali, muslim langsung di kick. Jangan izinkan dia berbicara, kasihan. Kalau dia ngomong belum selesai terus diturunkan. Mending sebelum dia ngomong turunkan memang. Gitu maksudnya Bapak tadi itu. Oke, terima kasih masukannya Bang. Moderator saya sudah mendengarkan. Silakan, selamat pagi saudara. Halo. 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 Nah, sama kalau sudah kayak begini nih, ini serba salah kita kan. Kalau muslim mungkin malu bicara, kalau Oten takut. Kalau dia muslim malu, kalau Oten takut. Nah, makanya dia diam-diam aja kayak gitu. Rambo. Udah tua Rambo. Udah mau pensiun dia. Halo Mas Rani, Mas Ranarini.
Halo, dari sekte mana? Halo, dari sekte mana Mbak? Mbak Rana Rini? Rana, Rani, Rini, Rano. Halo? Aduh, cantiknya rambutnya Mas Rini. Pagi namanya Rano, malam namanya Rana, kadang jadi Rara, kadang jadi Nana. Modal rambut naik ke sini cuman pasang wajah kayak toples. Maaf ya, kalau mau pasang wajah pergi ke studio foto, habis itu pampang di kamar fotonya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kenapa nggak pakai baju bang? Alamak. Oh, ini aku fan-nya. Nggak pakai baju abang ini. Halo saudara, kaya dari tadi minta naik. Halo bang, dari sekte mana? Halo, halo, halo. Nah, samanya ini menunggu batu ini, batu kuburan. Dari tadi dia minta begitu nek diam. Nah gitu dong. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Zuma, apa kabar? Alaika. Baik, alhamdulillah. Ya. Bagus. Sudah menyatakan diri sebagai non muslim atau masih berpura-pura jadi Islam? Kenapa? Kenapa? Sebentar ya. Oke. Masih ngaku-ngaku Islam atau sudah menyatakan diri dengan tampilan yang sebenarnya? Anda apa namanya? Terkesan Apa tuh? bahwa saya bukan orang Islam, itu bagaimana ceritanya? Iya, karena memang Anda bukan Islam. Bagaimana ceritanya? Anda pula bertanya sama aku. Karena Anda bukan Islam. Islam itu apa coba? Pondasi Islam itu apa? Satu. Pondasi Islam satu. Apa? Jenggot. Kepala botak gitu. Yang kedua kepala botak. Hah? Gitu. Pondasi Islamnya. Ngaku aja bang, ngaku aja saya ini misionaris yang berpura-pura Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nggak usah Anda itu terlalu lebay kali, nggak usah. Sekarang itu umat Islam nggak bisa ditipu dengan tampilan-tampilan sosok Islam kayak Anda, itu nggak perlu. Kami sudah tahu. Gerakan Kristen itu kami udah tahu bagaimana mereka punya rencana C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kami udah ngerti. Bahkan masuk ke pesantren-pesantren, pura-pura jadi ulama pun bisa bahasa Arab, bisa nahwu Arab dan seterusnya. Udah ngerti kami itu bang. Jadi lebih baik Anda tampil, saya ini adalah Kristiani, ingin mendebat Islam. Gitu abang, daripada Anda mengaku Islam tapi nyerang Islam. Paham? Bagaimana Anda tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang Islam? Nah, itu kan. Tengoklah kan. Ajaran apa ini? Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Nabi Muhammad datang mengajarkan Islam. Ente datang mengajarkan apa? Menyerang Islam. Ada nggak ajaran Islam menyerang Islam? Kutanya dulu. Al-Quran menolak agama Nabi Muhammad. Nah itu, mulai gila kan, udah turunkan pencuri ayam ini. Kamu Jadi, botak ini laknat, sebentar, turun biadab. Kamu biadab, kamu iblis, oten, kampret. Tidak perlu kita diskusi kecuali Anda sudah mengaku sebagai seorang Kristen, baru diskusi dengan saya. Lah kalau Anda masih mengatakan saya bukan Kristen, saya Islam, tapi mau menyerang Islam, gimana ceritanya Islam menyerang Islam itu? Hah? Berpura-pura dia jadi Islam, padahal dia bukan Islam. Orang gila. Tampil dulu, saudara Cakra. Anda tampil, jangan menggunakan label Islam. Kenapa? Umat Islam sudah tahu batasan-batasan sebagai seorang Islam itu seperti apa.
Jadi kalau Anda kemudian mengatakan diri Anda sebagai seorang Muslim, tapi menyerang ajaran Islam, menyerang Nabi Muhammad, ya itu artinya Anda seperti Paulus. Mengaku pengikut Yesus, tapi menyerang Yesus. Mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi menyerang Nabi Muhammad. Paham? Kau botak, botak licin, batu cila. Oke, silakan. Yang nyata saja, yang jelas saja, yang betul-betul mengatakan dirinya penyembah Kristus. Nah, itu baru pura-pura Islam lagi. Jangan pura-pura Islam, ngaku Kristen, udah selesai, atau ngaku ateis. Jangan kau hanya modal pamer botakmu itu, botak, kumis panjang, tapi bukan Islam. Ya Bang Juma. Muncul lagi. Buka kameranya, buka. Ya bentar aja ini Bang Juma. Mau nanya kenapa diturunkan abang itu tadi yang berjenggot itu tadi Bang Juma. Karena dia non Muslim, ngaku Muslim. Oh, karena secara apa Muslim itu kalau apa itu ibaratnya ada jenggotnya. Tapi Yahudi, itu Yahudi juga begitu. Yahudi juga begitu. Oke lah Bang Juma. Oke. Nah, jadi apa yang kamu terima dari karya iblis? Setelah iblis berhasil menyalibkan Tuhanmu, apa yang kamu dapatkan dari iblis? Ya sebenarnya yang saya dapatkan dari iblis nggak ada Bang Juma. Lah, Udah katanya selamat, katanya dengan penyaliban Yesus kalian diselamatkan. Mana yang betul ini? Ya kan diselamatkan kan karena kuasa Tuhan, kan dihidupkan kembali. Itu kuasanya. Bisa nggak Tuhanmu itu hidup tanpa dibunuh dulu? Ya bisa lah hidup kekal orang kau Bapa di surga. Bagaimana ada? Ceritanya? Aduh, orang gila ini. Kamu istirahat dulu, Bang. Kamu istirahat. Kamu istirahat dulu. Kamu istirahat. Kamu istirahat dulu. Silakan naikkan Kristen yang jelas-jelas, Kristen yang tidak malu mengaku Kristen, yang berpura-pura, tidak berpura-pura jadi Islam. Halo saudara, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya mau nanya ini. Beli kuping bang di pasar, mungkin ada kuping dijual. Cek. Halo, selamat siang. Silakan teman-teman. Masih ngelek ya? Kena tombak. Untung masih kuat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zul. Bang Zuma. Bang Zuma. Iya bang, siap. Terima kasih banyak-banyak yang ucapkan pada Zuma.
Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Bang. Selamat siang, Saudara Sirwa. Assalamualaikum bang. Salam. Saya Muslim bang. Ya, mungkin. Makasih banyak abangku. Ya. Halo, Saudara Noeng Pang. Halo. Halo, Saudara Noeng Pang. Salam cek bang. Oke, makasih Abang ya. Salam kenal, Bang. Saudara, apa kabar? Kok langsung turun ya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Zuma? Baik. Saya tadi diturunkan oleh moderator. Kenapa Ya, ada apa, Bang? Dah, saya nak ucap terima kasih pada Zuma dan tim-tim apakah Indonesia. Makasih Abang. InsyaAllah. Saya ada dengan Yusofi ada hantar WhatsApp, tapi dia tak balas WhatsApp saya lah. Ya, Saya ya, dari Bang. Malaysia. Ya, terus Bang. Saya nak berhubung dengan Yusof PI apa ke tak tahulah Ustaz Yusof PI tapi Yusof PI saya ada hantar WhatsApp tapi dia tak balas WhatsApp saya lah. Sibuk mungkin. Dia tak bergabung. Saya dari Malaysia, mungkin ada apa-apa yang kita perlu bantu dia segi kewangan ke untuk Quran ke apa ke. Pasal saya telefon tengok aja, Bang. telefon tak dapat, dia tak jawab. Oh. Sibuk Telefon beliau pun tak tu. jawab. Saya dari Malaysia ke Malaysia. Ya. Beliau sibuk. Kurang segitu. Ya, Beliau banyak ininya. Saya tengok Zuma pun sibuk. Nandar pun sibuk. Bible kitab bangkit Bible apa nama dia. Saya Bible boleh berjalan. katakan hari-hari saya boleh katakan hari-hari nonton ini TikTok Bang Zuma supaya hari ni 22 baru mungkin. Oke, teman-teman, maaf Bang, maaf kalau misalnya nanti Abang perlu komunikasi, silakan dengan moderator kita ada Bang Handi, nanti komunikasi aja. Kalau dengan Bang Yusuf PI maksudnya, langsung aja telepon beliau. Bible berjalan telepon beliau. Kemudian siapa lagi tadi ya? Kalau saya anak-anak api hubungi aja. Kalau ada hal yang penting seperti itu Bangku, ya. Oke, Saudara, Moldep, apa kabar? Saudara Morgan, apa kabar? Kabar sehat. Kabar sehat. Dari sekte mana? Protestan atau Katolik? Protestan, Bang. Protestan. Bisa buka kamera, Bangku? Biar diskusi kita lebih bagus lagi. Silakan. Bentar, Bang ya. Siap. Naik lagi Bang, naik lagi yang tadi, abang yang tadi naik lagi. Silakan naik lagi Bang. Minta permintaan lagi. Jatuh ya? Iya, naik lagi Bang. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
Saudara Morgan naik lagi bang. Minta permintaan. Selamat siang saudara Gesterin dan juga user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suman nih atas Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Siap. cepet aja nih karena ini Ya. kurang kencang Bang Suma, kayak Bang Blender dong, sikatnya mulai hancur banget. Udah gitu aja. Siap. Makasih bang. Semangat Makasih. Bang Suma ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, biar semangat. Maka jangan minta yang muslim. Kita ingin diskusi, bukan ingin kenalan. Ayo teman-teman yang non-muslim, ajukan permintaan, kita diskusi pelan-pelan. Tema yang sedang hangat diperbincangkan. Oke, salib itu rencana Tuhan atau rencana iblis gitu. Banyak permintaan di bawah, moderator silakan dinaikkan teman-teman kita yang non-muslim. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya. 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 Iya juga. Ya. Ya. Iya. Halo saudara Rob, apa kabar? Selamat siang Bang Juma. Siang juga bang, bisa buka kameranya bang. Halo, mau Dari resort. dari mana? Katolik, Protestan? Saya Muslim. Oh iya sip. Makasih. Luar biasa bang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu teman-teman yang non-muslim. Senja Hitam, apa kabar? Halo, assalamualaikum Bang Juma. Salam kenal sehat selalu ya Bang. Makasih ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Girohnya sahabat-sahabat muslim ini luar biasa ya. Sampai kadang saya tidak bisa membendung rasa haru saya ini. Karena teman-teman saya sangat mendukung saya. Sampai mereka naik satu-satu untuk memberikan dukungan. Oh, Mama dukungannya sampai luar biasa. Pada minta naik, sampai saya bingung mana yang harus ku naikkan. Ya, cuman memilih-milih ini aja. Habis waktu memilih saja ini teman-teman. Halo, selamat siang. Adakah onde-onde? Yuk, semangat teman-teman. Nah, ini yang bagus nih ini. Habis makan bedak. Halo, selamat siang Ajo. Ajo. Saudara user. Saudara Ajo. Lucu. Lucu mukanya. Barongko tarigu. Halo, selamat siang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa kalian ngerjain aku? Halo saudara Anca, agak kereba.
Baji bang. Baji. Muslim bang. Diturunin aja bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Salam kenal ya Bang Anca ya. Siap abangku Bang Zuma. Iya. Ya, sehat terus. Makasih. Aduh lama nggak jumpa. Tirini Bauti, Kang Dito, Adinda Dito juga ada di bawah. Halo, Bang Gustina, apa kabar? Apakah abang hari ini masih bernapas, Bang? Gustina, Abang Agus, Bang Gustina, kapan rencana meninggalkan dunia, Bang? Kok diam-diam baik? Kabarin dong, rencananya kapan meninggalkan dunia ini? Kapan rencana meninggalkan dunia, Bang? Halo, Saudara Pitarina. Pita. Ada Maknuk. Saudara Fitarina, betul. Aku Iya. masuk. Ya, Saudara Pitanina. Saudara Pita. Halo, Saudara Murni. Halo, Bang. Ada jual ayam kah? Kudung. Ya, selamat siang. Siang. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Katolik, Bang. Katolik. Silakan buka kamera abangku biar kita diskusi agak rileks. Oke, sebentar Bang ya. Sambil ada kerjaan ini, Bang. Siap. Izin follow dulu, Bang ya. Oke. Belum dari dulu. Siap. Oke. Silakan, Bang. Iya, Bang. Salam kenal, Bang. Oke, sip. Ya, maaf ya, Bang, sambil jualan nih. Iya, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan lancar. Nggak apa-apa. Ini puji Tuhan, lagi ada fenomena, Abang, terkait dengan penyaliban. Kalau dalam Islam, penyaliban itu hukuman bagi orang yang dihukum oleh pencipta langit dan bumi. Begitu juga di dalam kaidah ajaran orang Yahudi, yang disalib juga itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa. Nah, yang menjadi pertanyaan dari aspek Kristen, justru salib itu adalah suatu berkah dalam hidup mereka, sehingga dengan salib orang Kristen bisa mendapatkan keselamatan. Nah, untuk itu kami Islam perlu menerima informasi dari kekristenan. Apa betul bahwasanya salib itu bisa menyelamatkan manusia? Silakan. Jaringan saya lagi ya. Teman-teman, jaringan saya nge-lag ya. Ya Allah ya Karim. Nge-lag ya teman-teman. Saya aman kan? Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada pembelinya kali.
Halo, 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 halo. Ya, naik lagi. Iya bang. Jaringannya maaf, bang. Putus bang. Jaringan bang. Jaringan. Siap, Maaf, siap. maaf. Siap. Maaf Silakan, ya. silakan. Oke. Izin nanti gantian bang ya. Saya izin tanya juga sama abang mengenai tentang Islam. Saya lagi mempelajari bang. Siap, siap. Halo? Halo? Allahu Akbar. Jaringan beliau teman-teman ada gangguan. Silakan yang non muslim minta permintaan. Halo saudara Lamba. Halo, selamat siang. Halo. Halo bang. Halo. Halo, selamat siang saudara. Halo, selamat siang Bang Tuma. Siang juga. Dari sekte mana bang? Halo, dari sekte mana? Bang, jaringannya di sini kurang bagus Bang. Iya, dari sekte mana? Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Katolik Bang. Katolik. Oke, bisa buka kamera? Silakan buka kamera dulu, Bang. Halo? 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 Alamak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Saudara Sunset, selamat siang. Selamat siang bang. Siang. Dari Katolik, Protestan? Protestan bang. Oke. Bisa buka kamera bang? Belum bisa bang. Masih kecil followernya. Oh gitu. Iya. Gimana pandangan abang ini selaku Protestan terkait dengan adanya kemudian pengajaran di dalam Bible sendiri di mana iblis berencana menyalib Yesus? Apa yang Anda kemudian bisa uraikan dari uraian yang ada di dalam Bible tersebut? Ya, kalau kita bicara ke Bible, memang benar ada rencana iblis ingin membunuh Yesus. Ada di beberapa kesempatan tertulis di Bible keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Memang benar bang. Tapi iblis bukan berarti saat dia berhasil menyalibkan Yesus bukan berarti dia berjasa seperti itu bang. Tapi dari hasil kerja mereka, dari upaya adanya rencana siasat yang kemudian digunakan oleh iblis,
dan perangkat-perangkat yang digunakan, termasuk digunakannya Yudas, Imam utusannya diam saja, atau justru Bapak ikut berpartisipasi dalam melancarkan aksi iblis untuk membunuh anaknya yang dikasihi ini? Silakan. Saya rasa Bapak tahu, makanya ketika itu Yesus kan Bapak tahu kan rencana keselamatan itu kan seperti itu. Rencana keselamatan kan udah dibuatkan. Artinya keselamatan yang harusnya Yesus disalib itu kan memang harus terjadi. Tapi apakah Yesus Bapa nggak peduli? Saya rasa dia tahu. Tapi kan bukan berarti dia nggak bisa menghindarinya. Membuat Yesus menghindar, tapi kan Bapak jelas di sana ingin Yesus taat sampai akhir, seperti itu. Kan ada tuh doa Yesus, jikalau cawan ini bisa lepas dariku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, seperti itu, Bang. Nah, kehendak Bapak apakah sama dengan kehendak iblis? Ya, satu yang berbeda. Iblis menyangka ketika membunuh Yesus, keselamatan itu nggak akan terjadi, seperti itu, Bang. Tapi itu yang mereka sangka. Berbeda dengan Bapak tahu bahwa rancangan iblis ini adalah rancangan yang buruk, tapi Bapak merubahnya menjadi rancangan yang baik, sehingga dari penyaliban itu keselamatan bisa diberikan kepada semua bangsa, Bang. Jadi maksud Anda, iblis berencana membunuh Yesus, kemudian Tuhan mengabulkan rencana iblis itu demi untuk keselamatan Kristen. Berarti dalam hal ini iblis berjasa dong, memberikan keselamatan. Karena itu rancangan iblis, kan? Benar nggak? Rencana iblis bukan rancangan, Bang. Rencana iblis memang membunuh Yesus sejak awal. Nah, berhasil nggak rencana itu? Iya, betul. Nah, apa yang saudara sebagai Kristen terima dari keberhasilan iblis ini? Enggak gitu cara logikanya, Bang. Contohnya gini, Bang. Saya kan ini kan anggaplah saya ini kan, kita kan berbeda agama. Anggaplah abang ini orang benar dan saya ini orang jahat. Ada ketika saya berniat untuk membunuh abang dan akhirnya tersampai dan abang mati syahid dan masuk surga, apakah saya punya jasa dalam membuat abang masuk ke surga? Oke. Sekarang permasalahannya, ketika kemudian saya yang mati syahid ini Anda bunuh, kemudian ada orang yang menyembah saya karena saya mati syahid, dan mereka yang menyembah saya itu mengatakan, ya saya harus menyembah Bang Suma karena Bang Suma mengalahkan maut, Bang Suma bangkit pada hari ketiga. Sekarang permasalahannya di mana? Siapa yang berjasa ketika orang-orang yang menuhankan saya itu selamat? Saya yang berjasa atau orang yang membunuh saya? Ada yang adalah Anda? Ayo, silakan. Ayo, Bang. Kan kita konteksnya bukan menyembah, Bang. Kristen kan sekarang menyembah Yesus. Iya. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Karena menurut Kristen Yesus bangkit pada hari ketiga, kan? Ya, benar. Nah, boleh nggak Yesus bangkit hari ketiga kalau tidak dibunuh oleh iblis? Gini, Bang, seperti yang saya katakan tadi. Iya.
seperti yang saya katakan tadi, Apa itu? ketika saya berhasil membunuh abang, apakah saya berjasa? Ya, saya mati syahid. Apakah selesai cerita sampai di situ? Tidak. Saya bangkit pada hari ketiga. Lalu saya disembah oleh orang-orang banyak. Orang-orang yang banyak ini mengatakan, Bang Suma ini telah berkorban untuk kita. Maka orang-orang banyak ini menuhankan Bang Suma. Mereka mengatakan mereka selamat dengan menyembah Bang Suma. Sekarang pertanyaannya, keselamatan mereka dihasilkan karena saya mati oleh Anda yang telah membunuh saya. Siapa yang jadi pahlawan di situ? Saya atau Anda? Nah, menurut abang siapa pahlawan? Saya pahlawan atau bukan? Ya, Anda pahlawan bagi orang-orang yang menuhankan saya. Gimana dong? Yang jadi Anda yang pahlawan. Sebentar. Yang jadi masalahnya, Bang, orang Kristen gak pernah menganggap iblis sebagai pahlawan. Nah, itu masalahnya karena Kristen menyembunyikan kemudian identitas iblis yang telah berjasa memberikan keselamatan. Ayo. Berarti menurut abang, saya juga berjasa dalam membuat abang masuk ke surga seperti berjasa itu. Berjasa bagi orang-orang yang telah membunuh, berjasa bagi yang telah menyembahku karena menganggap diriku adalah juru selamat dengan cara Anda bunuh. Kan begitu, itu kan konsep. Itu kan konsep. Ketika saya menjadi korban dibunuh, siapapun itu, mau dia Yesus, mau dia siapapun, kalau dia korban dibunuh, berarti dia dizalimi. Apa hukuman, apa ganjaran bagi orang yang dizalimi? Ya surga dong. Itu nggak ada urusan. Anda yang menjadi pahlawan ketika Anda berhasil membunuh saya, orang-orang menganggap itu adalah sebuah keselamatan yang Anda sudah rancang, maka mereka yang menyembah Bang Suma menjadikan Anda sebagai pahlawan. Meskipun mereka mengatakan Anda bukan pahlawan, tapi pada prinsip akal, Anda adalah pahlawan bagi mereka. 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu akan tetap berada dalam dosa. Coba. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi ente orang Kristen. Bermanfaatkah iblis itu bagi Anda? Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah iblis membunuh Yesus, agar Yesus dibangkitkan oleh Elohim, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Berjasa enggak iblis ini kepada orang Kristen? Berjasa. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Makanya di dalam Islam, Al-Quran mengatakan, wa qaulihim, aku hukum dia karena ucapan dia. Ia mengatakan Isa disalib. Yesus pun begitu. Di dalam Matius 16, orang yang berpikir kalau dirinya disalib itu adalah iblis. Enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan bagiku, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Petrus memikirkan Yesus ini mati disalib kalau dia ke sana. Akhirnya Petrus mencoba untuk menariknya ke samping, tapi Yesusnya marah. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nyala iblis. Seperti iblis itu ingin kemudian menyalib Yesus. Iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Dan Anda sendiri mengakuinya bahwa memang itu adalah rancangan iblis. Nah, apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis merancang itu, merencanakan itu semua? Surga kan? Nah, berarti yang memberikan Anda surga iblis. Kan begitu, Bang. Gimana sih, ya terus yang memberikan abang surga saya juga dong, ketika saya membuat abang mati syahid seperti itu, kalau logikanya ke sana. Iya, saya syahid karena Anda, betul itu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam Lukas 22, anak manusia memang pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, namun celakalah orang yang menyerahkan dia, adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Anda celaka, tapi saya selamat. Sama ketika saya berperang, kenapa saya bisa mati syahid? Karena saya melawan penjajah.
Saya dibunuh oleh penjajah karena perlawanan saya terhadap dia. Mati syahid. Penjajahnya tetap aja masuk neraka. Yang jadi masalah sekarang ini adalah orang-orang yang mengikuti agama penjajah. Maksudnya yang bermasalah adalah kalian yang menerima hadiah dari sang pembunuh. Sadar nggak sampai situ? Sadar nggak? Iya. Harusnya Anda itu mengutuk perbuatan iblis. Betul? Bukan menerima hadiah dari iblis. Makanya Yesus mengusir kalian kan? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Benar nggak? Ya karena itu, karena Anda menerima hadiah dari iblis, Bang. Aduh, Bang, sebenarnya Bang Suma sebenarnya paham, tapi mau memframing. Loh, kok saya memframing? Sekarang Anda mengaku nggak kalau penyaliban itu rencana setan? Anda mengaku nggak? Anda mengaku nggak kalau itu rencana setan? Rencana membunuh Yesus memang bersumber dari setan, benar. Nah, setan berhasil nggak? Iya, berhasil. Nah, berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan setan tersebut? Tapi abang salah paham di sana. Lah, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan setan? Rancangan keselamatan kan memang bersumber daripada Bapa. Rancangan yang mana? Di mana? Coba tunjukkan di mana Bapak merancang kematian untuk orang benar. Di mana? Ayo. Terus sedangkan iblis, Yesus sendiri mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berarti yang merancang di situ iblis, kata Yesus. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kata Yesus, yang merancang kematian terhadap Yesus adalah anak-anak iblis. Karena mereka mau melakukan keinginan iblis. Kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Nah sekarang bapak yang adalah iblis mengutus kemudian antek-anteknya untuk membunuh Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Iblis dong. Nah, celakanya ada pemutarbalikan fakta oleh penyesat. Yang tadinya penyaliban itu adalah kutuk, berubah menjadi keselamatan. Ya kan? Maka Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa yang dilakukan Kristen hari ini? Mereka memakai nama Yesus, bukan? Dan mengatakan kematiannya adalah keselamatan bagi orang banyak, bukan? Itu ajaran dari mana? Dari mana ajaran itu keselamatan dengan mempersembahkan manusia di atas salib? Nebus dosa dengan darah manusia, itu ilmu dari mana? Ayo, dirubah semuanya, bukan? Makanya kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Nah, kepada mereka lah orang Yahudi harus waspada. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti orang Yahudi harus waspada kepada orang Kristen. Yesus berpesan bukan kepada murid-muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus in the gang? Paulus. Lahirlah Kristen, kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka yang datang kepada murid Yesus ini menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan mereka? Apa nama kelompoknya? Ya Kristen. Apalagi? Maka dari itu kembali kepada tema, salib ini karya Tuhan atau karya iblis? Kalau karya Tuhan, kenapa iblis terlibat di dalamnya? Yesus berdoa, kata Anda, di dalam Lukas 22 nomor 43 nomor 44 itu endingnya kan? Yesus menengahkan tangan ke langit
Dia berdoa bersungguh-sungguh. Dia bergeser dari murid-muridnya. Lalu dia berdoa. Apa katanya? Bapak, biarkanlah cawan ini berlalu. Biarkanlah berlalu. Cawan itu apa? Beban. Biarkanlah berlalu. Tapi bukan atas kehendakku. Yesus minta berlalu kan? Berlalu atau tidak? Iya benar. Berlalu atau tidak? Tidak. Karena Tidak memang berlalu. Tidak berlalu maksudnya. karena benar Bapak ingin Artinya Yesus tidak dikabulkan doanya gitu. Artinya Bapak ingin melihat ketaatan Yesus sampai akhir. Itu pola yang kamu bangun dari Filipi 2. Karena kamu adalah pengikutnya Paulus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus berdoa, doanya dikabulkan tidak? Oke, tapi Tunggu dulu. Ketika Yesus berdoa, doa Yesus dikabulkan tidak? Yesus meminta, tapi dia juga nggak memaksa agar terjadi. Tapi kehendak mula yang jadi. Artinya di sana dikabulkan nggak? Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu dikabulkan. Yesus menginginkan, biarlah cawan ini berlalu. Berlalu atau tidak? Benar, dia meminta seperti itu. Tapi kan ada kata selanjutnya, Bang. Berlalu atau tidak? Biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya kehendak Bapa lah yang jadi, Bang. Sekarang kehendak Bapak apa? Kehendak Bapak apa? Kehendak Bapak yang mana? Ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus sampai dia disalib. Tapi coba kasih dalilnya. Kasih dalilnya di mana Bapak mau Yesus taat sampai salib. Dalil. Saya berhenti jadi apologet kalau ada dalil itu. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Dari ayat itu kan tunjukkan. Kita tafsirkan ke arah sana. Tunjukkan. Mana dalilnya? Bapak menginginkan ketaatan terhadap Yesus sampai disalib. Mana? Ada dalilnya. Benar. Ada. Mana dalilnya? Bang, benar. Pertama, Bang, ada ayat yang mengatakan. Mana? Tunjukkan. Dan ada usaha Petrus untuk menggagalkan penyaliban dengan memotong telinga ketua dan. Saya minta dalilnya mana? Jangan dalil itu. Kalau itu jelas. Ayat di sana mengatakan. Itu Lukas 22 yang Anda sampaikan itu. Sekarang permasalahannya pitnahan saudara. Bahwa Bapak menginginkan Yesus taat sampai salib itu mana? Mana dalilnya? Anda sudah memfitnah Tuhan. Nggak ada fitnah. Di Kristen nggak ada istilah fitnah. Ya kalau begitu ada dalil. Ayo. Dalil? Maksudnya dalil apa? Dalil kalau Tuhan menginginkan Yesus taat sampai di tiang salib. Mana? Iya dong. Saya minta dalil, Bang. Silakan. Aduh, gimana sih Abang ini? Dalilnya ada di saat Yesus, di saat Paulus ingin menghalangi penyaliban, tapi kan Yesus berkata, kalau meminta malaikat kepada Bapakku mengirimkan 12 malaikat. Berlaksa-laksa. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Bapak Tuhannya Yahudi menginginkan Yesus taat sampai mati di salib, itu tertulis di mana? Di sana ayat itu tidak ada. Itu tertulisnya di Filipi 2. Filipi 2 nomor 8. Paulus yang mengarang cerita itu, Dek. Paulus. Bukan Tuhan yang membuat dalil itu. Paulus yang mengarang. Sebagai manusia, nomor 6-nya. Sebagai manusia, dia teos mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan keteosannya. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa hamba. Dan menjadi seorang manusia. Sampai taat. Bahkan sampai taat mati di atas tiang salib. Itu Paulus. Paulusmu, pendiri agamamu yang merancang cerita-cerita itu. Oke, paham sampai situ ya? Jadi ketika Anda memfitnah Tuhan langit bumi, menginginkan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib, Anda sedang membantu iblis untuk melancarkan aksi-aksi penyesatan terhadap anak keturunan Adam. Salib adalah rencana iblis. Menurut Yesus, salib adalah rancangan iblis.
Di mana Yesus mengatakan bahwa salib adalah rancangan iblis? Di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Jadi yang merancang adanya penyaliban bukan Tuhan Elohim, tetapi bapaknya Kristen. Siapa itu? Menurut Yesus, Sibilisisis. Itu fakta. Makanya kamu agak lain. Makanya Kristen ini agak lain daripada agama Yahudi dan Islam. Agak lain. Mengambil keterjemahan kitabnya Yahudi tapi agak lain. Ya kan? Mengambil kitabnya orang Yahudi tapi Kristen ini agak lain. Bang Suma. Aneh kan? Bang Suma, udah ngopi nggak? Alhamdulillah udah. Ya, mending kita diskusi sambil ngopi aja, Bang, daripada terlalu lebar anunya, Bang. Tafsirannya Abang gitu. Saya masih minta dalil dan ternyata hanya fitnahan Paulus yang Anda bisa paparkan. Ya, kan kasihan. Ada di kan kasihan toh. Nah, sekarang saya soal oh iya, itu. saya itu kitabnya Yahudi. Jangan kau bawa-bawa itu. Jangan kau bawa kitab Yahudi, memalukan. Jangan. Menjijikkan. Jangan. Kan sudah dibuatkan di sana, Bang, di Yesaya. Tidak ada nubuatan untuk Yesus. Anda baca Yesaya 1 nomor 1, itu penglihatan Yesaya bin Amos hanya bercerita tentang 4 zaman. Tidak ada zaman Yesus di situ. Jangan kau kotori. Jangan kau kotori kitabnya Yahudi, jangan. Lagian itu tidak masuk dalam hitungan, karena mulai dari data nomor 1 Yesaya 1 sampai Yesaya 53, data nomor 1 sampai data 13 sama sekali tidak bersentuhan dengan Yesus. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi, Bang. Memalukan. Yang membunuh Nabi itu kan orang kafir. Dia pengikut iblis. Ya. Itu Anda akui, pintarnya. Anda akui, bagus. Terima kasih banyak. Anda sudah mengakui. Berarti yang membunuh Yesus pengikut iblis kan? Bentar, ketika Muhammad mati syahid, apakah iblis berjasa dalam kematian syahid? Ini kita berbicara mengenai salib. Orang yang mati karena syahid, iblis membunuh mereka karena mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Anda salah konsep. Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya iblis. Oke? Ini kita berbicara mengenai keselamatan. Salib. Anda menjadikan salib ini yang adalah rekayasa iblis sebagai simbol keselamatan. Berbeda dengan orang yang berjihad. Orang berjihad itu adalah orang yang berjuang mengalahkan kemungkaran. Mati mereka syahid. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah orang yang syahid ini adalah nanti menjadi Tuhan. Itu keliru. Iblis berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus. Setelah iblis berhasil membunuh Yesus, Anda menyembah yang dibunuh iblis. Kenapa Anda menyembah yang dibunuh iblis? Kenapa Anda tidak menyembah yang mengutus kemudian yang dibunuh iblis itu? Kenapa? Ayo. Kenapa harus menyembah yang dibunuh iblis ini? Kenapa tidak menyembah kepada yang menciptakan yang dibunuh iblis? Bukankah Yesus punya Tuhan? Kenapa Anda tidak menyembah Tuhannya Yesus aja? Kenapa harus menyembah hadiah yang dikasih iblis itu? Kenapa? Kenapa Anda gila kali mau menyembah korban yang diberikan iblis di atas salib? Bukankah Yesus bertuhan? Bukankah Yesus berdoa kepada Tuhannya? Kenapa Anda tidak menyembah Tuhannya Yesus? Kenapa Anda harus menyembah kepada korban iblis? Ayo. Abang harus paham dong kata Bapak dan Tuhan. Tidak usah kau ajarin saya, orang Yahudi punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Yesus menyembah kepada Bapa. Nggak usah kau ajarin saya. Kau mau tipu-tipu lagi? Anda harus belajar kata Allah, kata Tuhan, kata Bapa. Nggak usah kau tipu-tipu, nggak usah. Yesus itu bukan ateis. Yesus itu bertuhan. Yesus yang malam berdoa kepada Tuhannya. Ngapain kau harus menyembah Tuhanmu yang dipersembahkan iblis itu? Ngapain? Bukankah Tuhannya Yesus sudah ada? Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Yang berfirman kepada Maria agar Maria melahirkan daging itu Tuhan. Ngapain coba kau menyembah kepada korban setan itu? Anda sudah mengakui kan? Setan punya rencana membunuh Yesus.
Berhasil nggak? Berhasil. Berarti Yesus ini adalah korban iblis. Ayo. Kalau dia Anda terima, berarti Anda menerima persembahan iblis. Betul kan? Gitu Bang. Kan Anda menerima persembahan siapa? Coba. Anda menerima Yesus sebagai persembahan siapa? Logikanya gini Bang, kalau Abang menggunakan logika seperti itu, logikanya ketika saya adalah penjahat, dirasuki ke kuasa gelap dan ingin menghabisi Abang Suma dan Bang Suma mati syahid, apakah saya harus diberikan jasa karena membuat Abang mati syahid? Dengarkan dulu, tidak selesai sampai di situ. Ini analogi yang Anda ambil tapi sangat dangkal. Anda tidak bisa menuntaskan. Ketika Anda membunuh, dengar dulu, dengar. Anda penjahat membunuh Bang Suma. Apakah sesederhana itu? Tidak. Kalau hanya sesederhana itu, saya masuk surga, Anda masuk neraka. Tapi bukankah orang ketiga terlibat? Orang-orang Kristen terlibat. Sabar dulu. Saya masuk surga, Anda masuk neraka. Saya aku itu. Saya mati syahid. Anda kemudian yang membunuh saya. Apa ganjaran untuk Anda? Neraka. Kan Anda penjahat. Tapi apakah sesederhana itu? Tidak. Muncul agama Kristen belakangan menyembah saya. Ayo. Dan mengatakan kematianku adalah keselamatan bagi mereka. Kalau itu yang terjadi, maka Kristen harus bertanggung jawab terhadap imannya. Kalau betul kalian selamat karena saya dibunuh oleh Anda yang penjahat, dan karena upah Anda akibat daripada pekerjaan Anda membunuh saya menyelamatkan Kristen, maka Anda yang adalah iblis, Anda yang adalah penghuni neraka adalah pahlawan bagi Kristen. Begitu rendahnya, begitu hinanya. Hah? Saya masuk surga dong karena saya syahid. Anda masuk neraka karena Anda penjahat. Yang jadi masalah ini Kristen. Kristen menyembah orang yang mati syahid. Ayo, Kristen yang jadi masalah. Anda yang jadi masalah. Anda menyembah orang yang mati syahid. Siapa yang membuat saya masuk surga? Tuhan saya. Kenapa Anda menyembah saya, menganggap saya Tuhan? Ayo. Urusan ente masuk neraka ya itu urusan ente. Masalahnya Kristen ini saya tanya, hei Kristen, kau selamat gak? Kau selamat gak atas pekerjaan iblis telah membunuhku? Selamat Bang. Berarti iblis ini bagimu apa? Pahlawan atau penjahat? Tapi kan saya Bang berjasa dong saya. Saya berjasa. Berjasa bagi siapa? Berjasa bagi siapa? Berjasa bagi Abang karena saya membuat Abang masuk ke surga. Anda mengatakan Anda berjasa. Hukuman sudah ada kadarnya, Bung. Kejahatan dibalas oleh kejahatan. Anda membunuh saya itu kejahatan nggak? Kejahatan, benar. Nah, kejahatan. Tapi saya yang mati berjuang mempertahankan kebenaran, itu kebenaran. Saya mati dalam memperjuangkan kebenaran. Apa upah saya? Apa upah saya? Tapi surga dong. Surga dong. Tapi saya harus mendapat penghargaan dong, Bang. Karena saya membuat Abang masuk surga. Kan ya, derita lu kalau lu yang jelas saya memperjuangkan kebenaran, dan pada saat saya memperjuangkan kebenaran itu Anda membunuh saya. Itu upah saya memperjuangkan kebenaran. Itu hak saya. Bisa saja sebelum saya melakukan tindakan itu Abang masuk Kristen. Bisa saja dong sebelum saya melakukan tindakan itu. Apapun saya Anda bunuh karena saya memperjuangkan kebenaran. Dasar gerakan kita sudah terukur. Anda ingin membunuh saya karena Anda penjahat. Saya kemudian bergerak karena saya membawa kebenaran. Endingnya saya mati memperjuangkan kebenaran. Apakah Anda berjasa? Tidak. Berjasa dong, karena saya membuat Anda masuk surga. Apa jasa Anda? Apa jasa Anda? Membuat Abang masuk ke surga. Apa jasa Anda? Membuat Abang masuk dari mana? Dari mana Anda yang memasukkan saya ke surga? Saya masuk surga karena saya memperjuangkan kebenaran. Anda penjahat yang membunuh orang yang sedang melakukan kebenaran. Kalau itu yang Anda jadikan prinsip, Anda bunuh orang tua Anda sembelih satu-satu. Ibu, engkau masuk surga karena aku, ketepak. Ayah, engkau masuk surga karena aku, ketepak. Aku adalah pahlawanmu. Siapa lagi yang ingin aku bunuh? Aku adalah pahlawan. Mari aku bunuh satu-satu. Itu pikiran gila yang Anda punya, yang diternak di gereja Anda. Itu pikiran gila tuh. Enggak. Loh, kok enggak pula? Kok enggak pula? Benar. Kristen benar. Kristen benar. Ya dong. Kristen benar.
Sekarang kita kan logikanya ke abang tadi. Kita kan menggunakan logika abang ketika. Tapi ketika Anda menggunakan saya sebagai logika, ada nggak pihak ketiga? Ada nggak pihak ketiga? Ada nggak pihak ketiga? Saya mati. Kita menggunakan logika abang. Justru ketika saya mengkonter logika abang, abang justru bilang saya salah. Gimana sih? Oh, jadi membunuh orang benar itu tidak salah? Iya. Salah. Anda salah. Celakanya Anda sebagai iblis di sini, pekerjaan Anda membunuh saya dipanen oleh orang Kristen. Orang Kristen yang panen. Aduh. Kok adu? Anda panen nggak salib? Anda terima nggak salib itu? Anda terima nggak salib itu? Hah? Anda terima atau tidak? Ayo. Anda terima nggak? Malu. Anda terima nggak salib itu? Anda terima nggak salib itu? Salib itu adalah simbol, Bang. Simbol. Anda terima nggak? Pertanyaan saya, Anda terima nggak? Terima dalam bentuk apa? Terima dalam bentuk apa? Terima dalam bentuk apa? Inilah kalau iblis sedang berbicara. Saudara, Anda harus mengakui di lehermu itu tergantung salib. Di rumahmu ada salib, rumah ibadahmu ada salib. Artinya Anda menerima hadiah dari setan. Aku enggak pula. Kalau enggak, hancurkan semua salib. Kalau enggak, hancurkan semua salib. Kalau Anda tidak menerima hadiah dari iblis, hancurkan semua salibnya. Ayo, hancurkan salibnya. Berani enggak Anda hancurkan salib semuanya? Hadiah dari iblis itu. Berani enggak? Abang salib tidak akan menggugurkan iman Kristen, Bang. Kenapa jadi saya yang menghancurkan tuyul? Ente. Kalau Anda tidak mengatakan bahwa salib itu hadiah dari iblis untuk Anda, hancurkan salibmu sekarang. Berani nggak? Ayo. Berani nggak? Nggak berani kan? Apa? Yang tadi. Loh, kok jadi gimana ceritanya ini? Anda oke. Anda iblis. Oke. Anda iblis. Anda iblis, anggaplah saya Yesus, Anda iblisnya. Oke? Betul? Kalau Anda mengatakan saya masuk surga karena upah Anda, berarti Yesus masuk surga karena pekerjaan iblis, gitu maksudnya. Dengan kata lain, Anda Itu kan logika abang dari tadi. Saya sudah bilang. Ini kan logika Anda. Anda menginginkan Anda menjadi pahlawan, bukan? Dengar. Anda menginginkan diri Anda jadi pahlawan. Yang membangun narasi bahwa iblis berjasa dalam penyaliban bagi umat Kristen. Kan abang yang membuat narasi seperti itu. Dan saya balikkan. Kalau logika seperti itu, ketika saya yang kafir ini melakukan kejahatan terhadap abang dan abang masuk surga, berarti saya berjasa dong. Itu kan logikanya. Oke. Jadi sekarang Anda mengatakan Anda tidak berjasa. Saya kembalikan nih, Anda membunuh saya, Anda tidak berjasa gitu. Maunya gitu. Kan menurut logika abang seperti tadi. Enggak. Sekarang anggaplah itu salah. Sekarang saya minta logika Anda. Ketika Anda membunuh saya, Anda tetap penjahat atau Anda adalah pahlawan? Ayo. Kalau saya mengatakan Anda bukan pahlawan, karena saya sedang berjuang. Saya berjuang. Bukan dari hasil kamu. Aku berjuang. Aku berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Dari hasil perjuangan saya mati. Kenapa saya mati? Karena saya berjuang mempertahankan kebenaran. Jadi saya mati karena saya sendiri sedang berjuang. Andaikan saja saya tidak berjuang kepada kebenaran, saya tidak akan mati. Saya akan satu kubu dengan Anda. Dan Anda tidak akan membunuh saya. Anda membunuh saya karena saya pejuang kebenaran. Berarti yang membunuh saya bukan Anda, yang membunuh saya karena saya sedang mengajarkan kebenaran. Dan iblis tidak suka itu. Oke? Nah sekarang kalau Anda ingin mengukur itu kepada saya, gimana? Abang bangun dari tadi, narasi yang abang bangun dari tadi bahwa keselamatan Kristen itu adalah jasa iblis, seperti itu. Kan itu narasi yang abang bangun. Baik. Saya ikutin. Yang sama kepada abang, tapi abang bilang saya ikutin. Saya masuk neraka. Saya ikutin. Iya, saya ikutin. Gimana sih? Saya ikutin. Antara abang dengan saya, Kristen di mana posisinya? Jawab. Ayo. Antara abang dengan saya, abang iblis, saya Yesus. Kristennya di mana?
Itu kan khususnya Kristen di mana? Itu kan Iya, Anda harus menghadirkan. Dengar. Analogi kita berdua. Dengarkan saya. Boleh Anda dengarkan saya? Boleh Anda dengarkan saya? Ada 3 komponen yang bekerja di sini, abangku. Ada 3 komponen yang bekerja. Yang pertama iblis, yang kedua Kristen, yang pertama iblis, yang kedua Yesus, yang ketiga Kristen. Nih, ada 3 nih. Ketika Anda menganalogikan saya dengan Anda menghilangkan Kristen. Berarti Anda hanya mendudukan iblis dengan Yesus. Menurut Yesus, apakah iblis ini pahlawan? Bukan. Menurut Bang Suma, apakah Anda pahlawan? Bukan. Tapi Anda menganalogikan seakan-akan saya menganggap Anda pahlawan. Prat. Ia menganggap Anda pahlawan. Nih, Kristen. Kristen yang menganggap Anda pahlawan. Ia menganggap iblis ini pahlawan Kristen. Tapi Yesus tidak menganggap ini pahlawan yang telah membunuhnya. Jangan Anda penggal begini. Harus ada 3. Oke? Ia menganggap pahlawan Kristen yang menerima salib Kristen, bukan Yesus. Yesus tidak menjadikan salib sebagai simbol. Gini Bang, yang mengakui iblis berjasa dalam keselamatan, nggak ada. Kristennya, Kristen. Nggak ada yang mengakui. Kalau tidak mengakui, dengar. Kalau tidak memaksa logika itu. Kalau tidak mengakui, sekarang Anda harus dudukkan 3 perkara ini dulu. Anda, sang penjahat, sang pembunuh, Bang Suma yang dibunuh, harus hadir ini, harus hadir orang ketiga ini sebagai analogi pengganti Kristen yang menerima pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat. Kalau dia Kristen hilang begini, berarti hanya Yesus dengan iblis. Mana Kristennya? Ayo, mana Kristennya? Harus ada Bang orang ketiga. Ketika Anda membunuh saya, harus ada orang yang menuhankan saya. Orang yang menuhankan saya ini bertopang kepada Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Bang Suma mati, agar ia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Paham? Berarti kematian yang dilakukan oleh ini adalah berjasa bagi orang Kristen. Karena Kristen tanpa kematian, Kristen tidak punya Tuhan. Kristen tanpa kematian, dosa-dosa Kristen tidak ditebus. Maka ini kedudukannya pahlawan. Jangan Anda hilangkan Kristen ini. Kok cuma 2 pelaku? Kenapa jadi 2 pelaku? Anda membunuh saya, Kristennya mana? Tidak ada satupun Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam. Tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Itu kan cocok logi dari Abang. Bukan cocok logi. Sekarang saya tanya. Benarkah dalil yang berbunyi di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:17 itu? Tanpa penyaliban, tanpa kematian, dengan matinya Yesus, Dia telah menebus. Bermanfaat enggak kematian itu? Kutanya dulu. Dengan bermanfaat enggak ini kematian yang dilakukan oleh ini, yang dilakukan oleh iblis? Bermanfaat enggak bagi ini? Tapi nggak ada satupun orang yang Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam penyaliban dan keselamatan. Bagus sekali. Karena tidak ada yang mau mengakui itulah makanya sesat. Kita ngopi. Aku traktir. Abang di mana Bang? Kita minum kopi aja. Karena tidak mengakui iblis itu pahlawan, maka mereka sesat terus. Kalau Anda menyadari apa yang saya sampaikan ini, benar ya kata Sumaya, benar juga ya. Artinya, ya kami selamat karena kerjaan iblis dong. Akibat dari pekerjaan iblis kami selamat. Enggak benar ini. Itu artinya Anda sudah berani mengucapkan bahwa iblis itu pahlawan. Kalau Anda mau menjadikan iblis itu menjadi pahlawan, Anda tetaplah jadi Kristen. Tapi kalau Anda membantah bahwa iblis itu bukan pahlawan, silakan keluar dari agama Anda. Karena kerjaan iblislah sampai Anda selamat. Anda mau mengakui dia pahlawan atau Anda tidak akui dia pahlawan, tetap aja dia berjasa atas keselamatan Anda. Itu fakta, itu real. Berarti, itu real, itu fakta. Berarti analogi saya juga itu benar dong Bang. Apa analoginya? Ulang lagi. Ulang lagi analoginya. Abang mencapai surga. Ulang lagi. Apakah Yesus menjadikan iblis sebagai pahlawan? Apakah Yesus yang adalah korban pembunuhan menjadikan Yesus pahlawan? Jawab. Ayo. Apaan tuh?
Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan macam apa itu? Anda makanya pakai ini bang. Anda pembunuh, Yesus dibunuh. Anda identik iblis, saya identik Yesus. Anda iblisnya, saya Yesusnya. Anda membunuh saya, iblis membunuh Yesus. Tanya Yesus, Yesus, apakah iblis yang membunuhmu pahlawanmu? Tidak. Lalu siapa yang menjadikan iblis pahlawan? Kristen. Yahudi menerima enggak hadiah dari iblis? Tidak. Islam menerima hadiah enggak dari iblis? Tidak. Yang menerimanya namanya Kristen. Itu namanya teori cocok logi lagi bang. Sekarang coba Anda gunakan akal sehat Anda. Iblis, Yesus, cuman dua kelompok atau ada satu kelompok lagi namanya Kristen? Bicara, jangan telepon saya dulu bang. Ayo bicara. Tragedi penyaliban ini melibatkan apa? Iblis, Yesus, ada nggak Kristen nanti setelah itu? Atau tidak ada? Ada nggak? Ada. Oke, ada. Nah sekarang Anda membunuh saya. Ada nggak pengikut lagi di belakang saya yang mengimani saya sebagai Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Bisa aja ada. Nah, sekarang kalau ada, pertanyaan saya, kalau ada nih, misalnya nama agamanya Kucluk, menjadikan Bang Suma Tuhan, si Kucluk ini menjadikan Bang Suma ini Tuhan karena dia mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak Bang Suma mati tanpa ini? Bisa. Apakah bagi Bang Suma ini pahlawan? Bukan, penjahat. Yang menjadikan ini pahlawan ada si Kucluk. Karena si Kucluk menerima pekerjaan dari iblis telah membunuh Bang Suma. Sampai sini paham? Belum paham juga? Atau pura-pura gila memang? Atau memang gila beneran Anda ini? Bang, gini bang. Abang sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Tapi sayangnya penjelasan abang itu salah. Karena tidak ada satupun dari Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam Iya, saya akui itu. Tidaklah mungkin Kristen mengakui iblis itu pahlawan. Berarti saya akui kalau Kristen mengakui iblis itu pahlawan, mereka sudah mu'alaf. Ada banyak Kristen yang mengakui itu. Tadi malam saya mensyahadatkan orang sudah mengakui bahwa ternyata pahlawan dalam Kristen itu adalah setan. Mu'alaf semalam aku syahadatkan. Kemarin juga aku syahadatkan. Bulan Oktober awal bulan saya akan mensyahadatkan banyak orang karena mereka sudah sadar bahwa ternyata salib itu adalah rancangan iblis. Anda yang masih Kristen memang tidak akan mau mengakui setan itu sebagai pahlawan. Kenapa? Wa ikhwanuhum, karena kalian saudara-saudaranya. Tapi kan tadi abang dia nggak mengakui aku sebagai pahlawan. Apakah Yesus mengakui iblis sebagai pahlawan? Tidak. Tidak, begitu juga saya. Tapi kan abang sudah sepakat. Apakah Yesus mengakui iblis pahlawan? Jadi posisi kami sama. Kami orang Kristen juga sepakat bahwa iblis. Tidak bisa. Berapa kali saya harus menjelaskan sama Anda? Ini iblis, ini iblis. Abang sudah ini Yesus. Ini iblis, ini Yesus. Ini iblis, ini Yesus. Ini Kristen. Posisi Bang Suma di mana? Di tengah. Oh, posisi Yesus. Ya. Kalau Anda bertanya, apakah saya menjadikan Anda sebagai pahlawan? Kutanya juga, apakah Yesus menjadikan iblis sebagai pahlawan? Pakai ini bang. Pakai ini dong, sekali-sekali dong. Pakai ini, pakai otak dong. Jangan gila permanen. Kan gitu. Nggak ada yang gila bang, semua pakai otak. Kalau Anda tidak gila, kenapa Anda menerima hasil kerja setan? Ayo. Itu kan teori cocokologi yang abang bangun. Kok teori cocokologi lagi? Hei, dengarkan saya. Dengarkan sebelum Anda saya turunkan. Dengarkan ya. Dengarkan saya sebelum Anda saya sepak dari sini. Dengarkan. Orang Yahudi tenang-tenang aja ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tidak ada itu korban menyalibkan manusia, itu nggak ada. Tidak ada itu Yesus mereka sepakat membunuhnya untuk dosa-dosa mereka, nggak ada. Itu hanya ada di Kristen, di luar daripada agama Yahudi. Yesus orang Yahudi datang di tengah Yahudi, mengajarkan Yahudi kembali kepada hukum Tuhan, jangan membunuh.
Lakukan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa, Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam. Apa? Berilah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Imamat 1 nomor 2, binatang, domba, sapi, lembu, kambing, bukan manusia. Itu satu. Oke? Ketika kemudian orang-orang Yahudi datang Yesus pada mereka, Yesus mengajarkan terima aku sebagai Tuhan atau terima aku sebagai utusan Tuhan. Yesus meminta diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi di Kristen berubah menjadi terima aku sebagai Tuhan, kan? Dua. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan orang-orang Israel kembali kepada hukum Musa. Orang Kristen mengajarkan meninggalkan hukum Musa. 3. Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi, jangan membunuh. Jangan membunuh. Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi, iblis itu penyesat. Iblis penyesat. Iblis penyesat. Jangan sampai kau dicobai. Berjaga-jagalah, berdoalah. Jangan sampai kau disesatkan. Karena akan muncul penyesat mengatasnamakan Yesus. Kristen bukan murid Yesus. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan keturunan Yakub. Kristen bukan pemilik kitab Taurat, kitab para nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi Kristen di luar kalangan Yahudi memakai nama Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang menerima hasil kerja iblis? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin menyalibkan aku. Berhasil nggak kamu menyalibkan aku? Berhasil. Siapa yang menerima hasil kerja kalian? Kristen. Kristen menolak. Oh tidak. Nenekmu kiper, tidak apa. Digantung di lehermu salib. Di rumahmu ada simbol salib. Rumah ibadahmu simbol salib. Itu simbol tanda dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Berarti kamu menerima hadiah dari iblis. Karena salib itu adalah rencana iblis. Salib adalah rancangan iblis. Kamu menerima salib, kamu gantung di sini, bahkan kau bertato di pangkal pahamu. Bahkan nenotmu ku kasih gambar salib. Ketekmu salib, di bokongmu salib, lehermu salib. Lah, mana lagi? Hah? Di rumahmu, di mana-mana, di kamarmu, di tasmu, di bukumu, semua gambar salib. Itu apa? Itu apa? Sehat aja, itu Bang. apa buktinya? Itu bukti kalau kamu menerima simbol dari salib. Dah selesai. Silakan Anda istirahat. Saya juga sedang ingin beribadah. Oke? Oke, terserah Bang deh. Bukan terserah, itu fakta. Gini Bang. Anda tidak akan pernah bisa merubah warna hitam itu menjadi kuning. Hitam ya hitam. Hitam ya hitam. Hadiah iblis ya hadiah iblis. Jangan kau rubah lagi. Silakan satu anak api silakan naik. Saya ibadah sejenak. Kita diskusi santai aja, nggak usah lah marah-marah. Dari tadi saya santai. Dari tadi memang pola saya begitu. Silakan yang naik dulu Dinda. Saya ibadah dulu sejenak. Kita kan di sini berdiskusi, bukan saling siapa bilang kita ribut? Saya memang begitu polanya. Silakan dengan adik saya dulu. Saya ibadah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja kan gitu enaknya. Saya di Jakarta Bang. Kalau mau ngopi silakan hubungi adik-adik saya. Silakan Dinda Ardiansa diambil alih. Saya ibadah sejenak. Nanti kita naik lagi. Ada jadwal kita main golf kan ini, tapi agak sorean aja. Lanjut. Siap, abangku. Lanjut. Nggak, ajak aku juga Bang Zuma main golf. Ya, gimana? Teman-teman, ada teman-teman api yang turun. Ini Bang Handi, naik Bang Handi. Dibantu Bang Handi. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi dan juga sebelum kita lempar ke Bang Handi,
Makan dulu. Bang, Bang Sumanya gimana? Lagi ibadah bang sebentar. Oh, ya. Sholat duhur. Oh, ya, Bang. Mau pingin tanya sama beliau, cuman tidak ada jadi. Apa itu yang mau ditanya bang? Banyak sih. Yang pertama, Adakah keselamatan dalam Iya kan? Kalau kau bertanya, kau terimalah jawaban itu. Anda juga harus mempertanggungjawabkan kredibilitas jawaban Anda. Kau kan bertanya, saya jawab Islam itu selamat. Kau pula tidak mau menerimanya. Iya. Ini kenapa gelap begini ya? Tunggu dulu teman-teman, gelap ya. Tunggu dulu ya. Bagaimana Anda bisa yakin Anda selamat kalau cuma klaim kosong? Tunggu ya, kenapa gelap? Ya, itu bentar. Gelap ini jadinya nih. Kan kau bertanya bro, kita jawab. Iya. Apalagi? Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Adakah bukti nyata? Ya yakinlah, saya muslim yakinlah. Masa ada orang beragama tidak yakin selamat? Gimana kamu ini? Jadi keyakinan Anda berlandaskan pada apa? Pada eksistensi Ya berdasar. Ya berdasarkan Al-Quran bro. Apakah Quran Anda membuktikan eksistensi Allah? Ya justru Allah itu menurunkan Al-Quran bro. Iya, maksudnya di mana bukti? Aduh, ngomong apa? Tunggu udah saya jawab ya. Jadi hanya ada, dengerin dulu ya. Kau kan bertanya, woi, kau kan yang bertanya, kenapa kau yang jelaskan? Kalau bertanya itu dengarkan jawaban. Pakai kuping untuk mendengarkan. Pakai kuping mendengarkan, jangan pakai pantat. Kalau diskusi itu jangan kepala jangan ditaruh di bawah, naikkan juga kepalanya, pantat di bawah naik. Inilah kalau kau diskusi bertanya, pantatmu pakai mendengar gitu loh. Kuping dipakai, memori di otak itu. Oke? Kau pula yang nerangin, kau pula yang bertanya. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu artinya selamat. Kan udah dijawab. Kenapa pula kau yang nggak terima? Kalau kamu mau bertanya tidak mau menerima jawaban, kamu jangan bertanya kuceluk. Artinya kau mempersulit dirimu. Ada-ada aja kau. Sekarang yang kau perlu hitung-hitung sekarang nih, kenapa iblis ini mempunyai dan berencana dan rencananya berhasil membunuh Tuhanmu dan kau jadikan momentum untuk menebus dosamu. Jadi rencana pembunuhan Yesus menurut teman-teman yang lain, sesuai data, sesuai pernyataan Yesus, itu rencana iblis. Itu yang kau pikirin. Ya, itu yang kau pikirin. Bagaimana mungkin kau bersekongkol dengan iblis? Membunuh Yesus agar kau selamat. Itu yang kau pikirin bro. Pikirin itu ya. Oke. Nggak ada aja kau yang bertanya, kau pula yang ngoceh. Tanya apa Bang Adi dia tadi Bang? Islam itu selamat nggak? Saya bilang selamat. Namanya juga Islam selamat. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu selamat gitu loh. Iya. Terus dia butuh apa? Dia butuh apa dia? Dia butuh apa? Dia butuh ditampol.
Udah dijelaskan Bang, betul itu. Islam itu artinya selamat, memang betul. Gimana Bang? Ada pertanyaan lain? Monggo. Dia bertanya, tapi dia nggak mau mendengarkan jawaban. Susah memang orang kayak gitu. Nah, kalau di kalau di kekristenan ada nggak Bang keselamatan Bang? Coba saya tanya Bang. Ada juga kekeliruan. Bang Hani, coba kalau di kekristenan, di Kristen ada nggak keselamatan? Yang saya tanya di Kristen ya, bukan di Yahudi. Kemana dia? Kok? Oh, nggak tahu buka mute. Udah, kebantuin. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak tahu buka mute. Lanjut. Oke, halo? Ya, halo juga. Lanjut. Iya. Jadi apa pertanyaannya tadi? Ada. Siapakah yang mempunyai rencana membunuh Yesus di tiang salib? Yang punya rencana ya Yesus, rencana Yesus Kristus untuk datang untuk mencari tebusan. Siapa yang berencana menyalib membunuh Yesus? Siapa? Yesus sendiri yang datang untuk disalibkan. Begitu. Berarti Yesus merencanakan dirinya sendiri mati? Iya. Yakin? Di mana datanya itu? Matius 20 ayat 28, coba buka. Coba kau baca Matius. Coba Anda buka. Jadi Matius 20 ayat 28 mengatakan bahwa bagaimana Yohanes 8:43 sampai 44? Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga bagaimana itu? Matius 20 ayat 28, coba Anda bisa buka atau Anda bisa mau dengarkan? Penebusan, ini kematian disalib. Iya, kematian itu kan penebusan. Saya nggak nanya tujuannya, belum nanya tujuan. Kau perbaiki dulu kepalamu, belokkan sedikit kepalamu ke kiri.